Minggu lalu kita sudah membahas hubungan yang baik. Hari ini kita membahas satu tema sebagai pilihan sebenarnya ini. Temanya hubungan paling penting bagi saya. Apa kira-kira hubungan paling penting itu bagi saya? Yang Bapak Ibu yang sudah membaca bahannya barangkali sudah tahu jawabannya. Apa itu hubungan paling penting? Ada yang bisa menjawab? Saya Pastor. Ya, silakan Bu Ria. Hubungan yang paling penting bagi saya adalah hubungan saya dengan Tuhan. Amin. Jadi berarti sudah baca bahannya ya. Jadi kita belajar malam hari ini dari teori Beyond Success ini dari materinya halaman 27 sampai 30. Halaman 27 sampai 30. Seperti biasa, kita akan baca secara bergiliran paragraf di bawah ini, lalu nanti silakan garis bawahi gagasan-gagasan yang menarik perhatian Bapak Ibu, lalu nanti bisa jelaskan mengapa itu penting bagi Bapak Ibu. Oke, saya mulai pemahaman. Sebagai petunjuk, baca secara bergiliran paragraf di bawah. Saat Anda membaca, garis bawahi gagasan-gagasan yang menarik perhatian Anda. Anda baru saja selesai melakukan kelompok lingkar tentang hubungan baik. Dan saya ingin memberi Anda kesempatan untuk belajar tentang hubungan terpenting dalam hidup saya. Hubungan saya dengan Tuhan, sahabat terbaik saya. Ya, saya sering bertanya pada diri sendiri, mengapa begitu banyak orang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan? Saya percaya bahwa jika orang mengenal Dia seperti saya mengenal Dia dan melihat Dia seperti saya melihat Dia, mereka akan menjadi orang yang beriman. Itu menuntun saya pada kesimpulan bahwa kebanyakan orang memiliki gambaran yang salah tentang siapa Tuhan itu. Dan itu menyebabkan mereka salah paham siapa dirinya, serta kehilangan untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Jadi, saya ingin membahas 4 rupa yang dimiliki orang-orang ketika mereka menggambarkan Tuhan. 3 dari rupa-rupa itu salah dan 1 yang benar. Rupa terakhir menunjukkan Tuhan sebagaimana adanya Dia dan karena Dia ingin kita melihatnya. Jadi saya garis bawahi di sini seperti John Maxwell katakan, saya sering bertanya pada diri sendiri, mengapa begitu banyak orang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan? Saya percaya bahwa jika orang mengenal Dia seperti saya mengenal Dia, dan melihat Dia seperti saya melihat Dia, mereka akan menjadi orang yang beriman. Itu menuntun saya pada kesimpulan bahwa kebanyakan orang memiliki gambaran yang salah tentang siapa Tuhan itu. Dan itu menyebabkan mereka salah paham siapa dirinya, serta kehilangan untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Jadi banyak orang yang
punya gambaran yang salah tentang siapa Tuhan itu. Sehingga mereka tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, jadi ini yang saya garis bawahi dalam bagian ini. Silakan Bapak Ibu nanti menyusul. Mungkin Pak Surbakti, silakan Pak Surbakti. Ya, dari pemahaman ini, disinilah saya bisa mengambil satu kesimpulan, Pak, dalam hidup manusia, terutama buat saya lah. Ya. Jadi kalau saya tidak pernah ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya tentu saya tidak punya hubungan, Pak. Sehingga terjadilah kekosongan. Kekosongan ini menunjukkan bahwa ya tidak ada penghuni dalam dirinya dan ada masalah yang lebih dominan, tapi bukan Tuhan, Pak. Nah, jadi saya pernah mengalami kekosongan ini lama, tapi lewat seseorang yang menuntun saya kepada Tuhan. Nah, jadi kekosongan ini terisi. Ada emptiness sudah terisi dengan pribadi Tuhan, Pak. Ini yang membuat saya tetap bergairah. Ya, itu Pak yang saya bisa beri kepada kita semua. Oke, terima kasih Pak Surbakti. Mungkin kita baca lebih lanjut. Siapa mau baca lebih lanjut dulu? Saya baca nomor 1 ya Pak. Ya, ya Pak. Sebuah pagar. Ketika beberapa orang berpikir tentang Tuhan, mereka membayangkan sebuah pagar atau tembok. Maksud saya ada dinding yang sangat tinggi, terlarang tanpa pintu. Tidak ada pintu keluar dan tidak ada jalan lain. Orang-orang yang melihat Tuhan dengan cara ini mempercayainya dan mereka merasa bahwa dia berada di sisi lain pagar itu. Namun mereka merasa bahwa tidak ada cara di bumi ini untuk sampai kepada Tuhan. Ya, tidak dapat dijangkau, jadi mereka menyerah untuk mencoba dan mereka percaya mereka tidak akan pernah dapat bertemu dengannya. Teman ini merupakan gambar yang salah. Apakah Anda tahu mengapa saya mengatakannya? Waktu Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, mereka bersembunyi dari Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia tidak mengabaikan mereka. Dia datang mencari mereka. Dia ingin terhubung dengan mereka. Tuhan ingin menemukan Anda dan Ia bersedia menempati pagar untuk Anda. Ibu Ria, lanjut. Nomor 2. Ya, nomor 2, sebuah tangga. Ketika orang lain berpikir tentang Tuhan, mereka membayangkan sebuah tangga. Mereka melihat sumber yang tinggi di sana, dan mereka berharap untuk menaiki tangga untuk sampai kepadanya. Bagaimana caranya? Dengan melakukan perbuatan baik, melakukan hal yang benar, dan berusaha menjadi orang baik. Mereka berharap bahwa jika perilaku mereka cukup baik, mereka dapat mengusahakan dengan cara mereka, dan suatu hari nanti akan menemukan Tuhan. Ini adalah gambar salah lainnya. Tidak ada yang dapat Anda lakukan atau saya lakukan sendiri untuk menemukan Tuhan. Kita tidak pernah dapat menjadi cukup baik, dan kita tidak akan pernah melakukan hal yang cukup untuk mendapatkan jalan kita. Saya tahu ini karena Alkitab yang merupakan pesan Tuhan bagi kita. Mengatakan tidak mungkin mengusahakan cara kita sendiri menuju Allah. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, karena oleh kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil dari usaha Anda sendiri, tetapi anugerah Allah, sehingga tidak seorang pun dapat membanggakannya. Kita tidak dapat memperoleh hubungan baik dengan Allah. Kita hanya bisa menerimanya sebagai karunia, sebagai akibat dari Tuhan mengirimkan Yesus untuk mati bagi kita. Ibu Norma Tonda.
Nomor 3, sebuah tong sampah. Beberapa orang berpikir tentang Tuhan, dan yang terlintas dalam pikiran adalah semua hal negatif tentang diri mereka sendiri yang telah mereka lakukan dan ingin mereka lupakan. Seolah mereka melihat tong sampah yang kotor dan mereka merasa malu. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, saya tidak layak untuk melihat Tuhan. Saya telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Tuhan tidak ingin melihat saya. Saya akan menghindarinya. Ini adalah gambar salah yang lain tentang siapa Tuhan itu. Apakah Anda tahu sebabnya? Karena tidak peduli kesalahan apa yang Anda lakukan, Tuhan masih mencintai Anda. Dia selalu demikian, dan dia akan selalu begitu. Saya mengatakan ini karena cara Yesus menghabiskan hidupnya. Orang-orang mengkritik Yesus karena menghabiskan waktu dengan pencuri, dengan pelacur, dengan pelaku dosa lainnya. Otoritas agama mengatakan bahwa Yesus tidak cukup religius, tetapi Yesus memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang dokter rohani. Para dokter menghabiskan waktu dengan orang-orang sakit untuk menyembuhkan mereka, bukan dengan orang-orang sehat. Hati Tuhan bagi kita digambarkan dengan sebuah perumpamaan yang diceritakan Yesus tentang gembala yang baik. Gembala itu meninggalkan 99 domba patuh yang bersamanya untuk pergi mencari domba yang hilang itu. Itu adalah karakter Tuhan. Dia menjangkau kita. Dia ingin menyelamatkan kita. Saya suka apa yang Alkitab katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini saya banyak kenyamanan. Ini berarti bahwa Tuhan memiliki kemampuan untuk melihat melampaui masa lalu saya dan mencintai saya. Ia juga bisa melakukannya untuk Anda. Ibu Rina, silakan. Sebentar, sampai di sini dulu. Saya lihat ini Pak John Maxwell berbicara tentang konteks orang-orang Amerika ya. Cara pandang mereka tentang siapa Allah itu. Di 1, 2, 3 tadi yang salah. Kalau di Indonesia, menurut Bapak Ibu, ada nggak pandangan lain tentang Tuhan itu yang salah? Sehingga mereka tidak mempunyai hubungan yang baik, yang penting dengan Tuhan. Ya, 100% sih tidak sama dengan masyarakat Amerika. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia masih bersosial tinggi ya. Egosentrisnya masih lebih sedikit dibandingkan Amerika yang negara sudah jauh lebih maju dari kita. Rata-rata memang dalam kehidupan negara yang maju, masyarakatnya juga kecenderungan untuk ego gitu ya, lebih ego gitu. Tapi bagi kita masyarakat Indonesia pada umumnya, karena kita masih tergolong negara berkembang, jadi kehidupan sosialnya masih lebih diperhatikan gitu, rasa gotong royong walaupun mungkin persepsi setiap orang terhadap Tuhannya juga tidak sama ya setiap manusia gitu. Apalagi dipengaruhi oleh aliran kepercayaan yang dianutnya gitu. Tapi pada dasarnya masih lebih baik kalau menurut saya. Ada pandangan Bapak Ibu yang lainnya? Kalau menurut saya pandangan ini di tempat kita Indonesia pun banyak ya, terlebih yang M begitu, pandangan dia kan harus melalui perbuatan baik sampai kepada Bapa, kepada Tuhan. Ya. Ini tadi ada dikatakan
Nomor berapa tadi itu ya? Saya lupa. Nomor Yang melalui perbuatan baik. Nomor 2 apa nomor 3 ya? bentar. Nomor 3. Ya, Efesus tadi ya. Nomor 3 kan? Ya. Ya, melalui. Jadi dia bilang harus melalui perbuatan baik baru sampai kepada nomor 2 itu, nomor 2. Dia katakan ketika orang lain berpikir tentang Tuhan, mereka membayangkan sebuah tangga. Mereka melihat Tuhan jauh tinggi di sana dan mereka berharap untuk menaiki tangga untuk sampai kepadanya. Bagaimana caranya? Dengan melakukan perbuatan baik, melakukan hal yang benar, berusaha menjadi orang baik. Nah, ini kan teman-teman kita kaum Kedar berpikir seperti itu kan. Ya. Padahal menurut Efesus pasal 2, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tapi itu semata-mata karena kasih karunia, anugerah Tuhan, gitu ya. Ya. Oke, selain itu, apakah ada yang lain lagi?